Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Alweba dari kelas 1C PJKN dengan NPM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari 3 soal UTS mata kuliah Anatomi Manusia. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian, fungsi, dan struktur pada kerangka tubuh manusia. Yang kedua, jelaskan nama-nama bagian pada permukaan tulang. Dan yang ketiga, jelaskan perincian rangka aksial dan rangka anggota badan. Sebelum masuk ke dalam pengertian sistem kerangka, saya akan menjelaskan apa itu osteologi. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tulang dan kerangka tubuh manusia. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteo yang artinya tulang, dan logos yang artinya ilmu. Sistem kerangka adalah kumpulan tulang dan rawan yang membentuk tubuh manusia. Pada sistem kerangka tubuh manusia dewasa, itu terdiri dari 206 tulang yang saling terhubung melalui persambungan dan persendian, juga diperkuat oleh jaringan ikat, otot, dan rawan. Fungsi kerangka manusia adalah sebagai penunjang tubuh, pembentuk tubuh, pelindung organ vital, alat gerak pasif, kemudian tempat melekatnya otot, tempat menyimpan zat garam dan kapur, dan yang terakhir, tempat pembuatan sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu tulang panjang pipa atau long bone. Itu memiliki gandar atau batang dan memiliki 2 ujung, berfungsi sebagai penunjang dan alat gerak tubuh. Contohnya itu tulang lengan atas atau humerus dan tulang paha atau femur. Kemudian yang kedua itu tulang pendek atau short bone. Gandarnya pendek dan biasanya terdapat di kaki dan tangan. Contohnya itu tapak tangan, tulang tapak tangan itu atau metatarpas dan jari-jari tangan atau phalangeus. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pipih atau flat bone. Biasanya tipis dan membentuk rongga. Contohnya tulang tengkorak atau skull dan tulang dada atau osternum. Kemudian yang terakhir itu tulang tidak beraturan atau irregular bone. Bentuknya tidak termasuk dalam 3 klasifikasi yang tadi disebutkan. Ini memiliki ciri yang khusus yaitu tidak beraturan. Contohnya itu adalah tulang belakang atau vertebrae dan tulang rahang atas. Struktur tulang panjang di mana batangnya disebut diafisis yang berisikan sumsum kuning, juga ujung-ujungnya itu disebut epifisis. Tulang dilapisi oleh selaput yang disebut dengan periosteum, kecuali pada tulang yang membentuk sendi itu dilapisi oleh rawan sendi. Komposisi tulang itu terdiri dari garam-garam kalsium, yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta zat-zat organik, yaitu kolagen. Garam-garam kapur atau zat kapur dan garam itu membentuk tulang menjadi keras, sedangkan zat organik itu menjadikan tulang menjadi kuat dan lentur. Pada tubuh orang dewasa, itu kurang lebih terdiri dari 65% zat garam kapur dan 35% zat organik. Yang kedua, nama-nama bagian pada permukaan tulang. Kepala, head, caput. Kepala kecil, metal head, capitulus. Tonjolan besar, trochanter, tonjolan kasar, tuberositas, tonjolan kecil, tuberculus. Duri, itu spina, taju, itu processus, sisir, crest crista, garis line lineal, benjol sendi atau bonggol besar, condylus, tonjolan pada bonggol besar itu epicondylus, kemudian lekukan agak bulat, lekukan bulat itu fovea, kemudian lekukan agak dalam fossa, alur atau lekuk sulcus, selah sempit itu fissure, kemudian lubang antar tulang itu netus, irisan itu incisura, lubang itu foramen, tanduk itu cornu, cabang itu ranus, bibir itu lip labius, rongga itu cavus, dan leher itu neck atau colus. Kemudian yang ketiga yaitu perincian rangka aksial dan rangka anggota badan. Pada kelompok rangka aksial atau aksial skeleton itu ada 80 jumlah tulang
Yang pertama itu ada kepala atau tengkorak yang disebut juga dengan skull, itu ada 29 tulang. Yang terdiri dari kepala bagian atas atau cranius itu 8 tulang, kemudian muka atau face itu 14 tulang, dan lidah atau hyoid itu 1. Dan yang kedua itu ada tulang kecil, alat pendengaran, ebon atau ossicles. Itu ada 6 tulang, yang terdiri dari yang pertama itu martial atau malleus itu 2, ada landasan atau incus itu 2, dan ada sanggudi atau steps itu 2. Yang ketiga itu tulang belakang atau vertebral column. Itu ada 26 tulang yang terdiri dari leher atau cervical vertebrae itu ada 7 tulang, kemudian yang kedua punggung atau lumbar vertebrae itu ada 12 tulang, kemudian ada pinggang atau thoracic vertebrae itu ada 5, kemudian kelangkang atau sacrus itu ada 1, dan yang terakhir tulang ekor atau coccyx itu ada 1. Yang keempat, rangka dada atau thorax itu ada 25. Yang pertama itu dada atau sternum itu ada 1, kemudian ada tulang rusuk atau iga disebut juga dengan ribs itu ada 24. Selanjutnya, kelompok rangka anggota badan atau appendicular skeleton itu terdiri dari 126 jumlah tulang. Bagian yang pertama ada gelang bahu atau shoulder girdle. Itu ada 4 tulang. Yang pertama itu ada selangka atau clavicle, itu 2, dan belikat atau scapula, itu 2. Kemudian ada lengan atau upper extremity, itu ada 60, yang terdiri dari lengan atas atau humerus, itu 2. Kemudian ada hasta atau ulna, itu 2. Kemudian ada pengumpil atau radius, itu 2. Kemudian ada karpal atau pangkal tangan atau karpal itu ada 16, kemudian ada tapak tangan atau metakarpal itu ada 10, kemudian ada jari-jari tangan atau phalangeus itu ada 28. Ada gelang panggul atau pelvic girdle. Itu ada 3, yang terdiri dari panggul atau causal head itu ada 2. Selanjutnya yang terakhir ada bagian tungkai atau lower extremity. Itu ada 60 tulang yang terdiri dari paha atau disebut dengan femur itu ada 2, kemudian betis atau fibula itu ada 2, kemudian tulang kering itu atau tibia itu ada 2, kemudian ada tempurung lutut atau patella itu ada 2, kemudian ada pangkal kaki atau pergelangan kaki disebut juga dengan tarsus itu ada 14, kemudian ada tapak kaki atau metatarsus itu ada 10, dan ada jari-jari kaki itu ada 28 atau disebut dengan jari kaki itu phalangeus. Untuk keseluruhan jumlah kelompok rangka anggota badan pada orang dewasa itu ada 206 tulang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.